Saya membuat video ini karena melihat penonton video saya ini kebanyakan berusia 25 sampai dengan 35 tahun ya, sekitar 50% lebih. Dan kebanyakan harusnya sudah beristri. Dan tentunya sebagai penghobi parfum sudah sering mendengar omelan istrinya ya, kalau terus-menerus membeli parfum. Mungkin contohnya begini, wah ini Armani ngeluarin parfum baru ya, saya pengen beli. Langsung si istri nyelutuk, parfum udah punya 2 botol, masih penuh juga, nggak dipakai-pakai, ngapain beli lagi? Itu pun dipakai 2 tahun, belum tentu habis ya. Jadi istri ini saya ibaratkan pemadam kebakaran ya, dimana kita lagi suka, lagi terbakar, pengen membeli parfum, tiba-tiba si pemadam kebakaran nyes, udah nggak semangat lagi ya. Bro, ketemu lagi dengan saya Gunawan. Di video kali ini saya akan bagi-bagi dosa ya. Saya akan bagi-bagi 9 trik bagaimana supaya kalau kita sering-sering atau terus-menerus membeli parfum tidak diomeli oleh istri kita. Oke, sebelum dilanjut, bagi yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya, di like juga. Nanti mungkin kalau punya trik-trik lain selain 9 trik yang saya sebutkan, bisa menambahkan di kolom komentar supaya lebih seru ya bro. Dan juga kamu bisa bagi-bagi dosa kamu juga. Dari 9 trik ini nanti ya, trik ke-9 pasti berhasil membuat istri kita tidak ngomel lagi ya. Tapi sabar, kita mulai dari yang pertama. Trik pertama supaya istri kita tidak ngomel kalau kita sering membeli parfum adalah perhatikan apa hobi istri kita, apa kesenangan istri kita. Istri kita pastinya punya hobi. Kalau istri kita punya suatu hobi, kita harus dukung hobi istri kita itu. Contohnya, istri kita suka bercocok tanam, suka menanam di halaman rumah, kita dukung. Pada waktu libur, kita ajak dia ke taman-taman yang menjual tanaman ya. Di situ nanti kita belikan istri kita tanaman-tanaman yang dia suka, belikan pot-pot yang bagus, kita dukung hobi istri kita. Kalau dia hobinya menjahit, mungkin kita belikan bahan-bahan untuk menjahit dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Kalau kita mendukung hobi istri, harapannya istri juga mendukung hobi kita. Nah, itu trik yang pertama. Yang kedua, ajak dia secara perlahan-lahan untuk menyukai parfum. Mungkin istrimu masih belum menyukai parfum, ajak dia secara perlahan-lahan untuk menyukai parfum. Berikan parfum ya, berikan parfum yang gampang diterima oleh kebanyakan hidung wanita ya. Belikan dia parfum untuk memulai parfum-parfum yang ringan, yang fresh, sehingga perlahan-lahan dia juga akan menyukai parfum dan nantinya sering memakai parfum. Akan selaras dengan hobi kita yang hobi parfum ini. Yang ketiga ya, kalau kita jalan-jalan ke mall ya, terus kita lihat ada toko parfum dan kita mampir lihat-lihat parfum, jangan sekali-kali ya, pada waktu itu kita sama istri ya, berdua dengan istri mampir ke toko parfum, jangan sekali-kali kita membeli parfum untuk diri kita sendiri. Pada waktu itu adalah kesempatan untuk memilihkan parfum buat istri ya. Jadi konsentrasi kita pada waktu itu adalah membelikan parfum untuk istri. Meskipun istri kita tahu bahwa kita hobi parfum, tapi pada waktu berdua dengan istri di toko parfum, utamakanlah membeli parfum untuk istri. Dan kita sebagai yang hobi parfum memberikan panduan ke istri parfum-parfum yang mungkin cocok buat dia ya. Jadi perhatian kita pada waktu itu adalah membelikan parfum untuk istri. Jangan sekali-kali kita beli parfum untuk diri kita sendiri, karena itu kita nanti akan dianggap egois ya. Nah, trik yang keempat ya, jangan menyimpan parfum koleksi kita itu di satu tempat. Umpamanya di dalam lemari kita udah punya 20 botol parfum, kita jadikan satu, itu menyolok mata ya. Jadi bagilah parfum ini menjadi beberapa bagian. Sebagian taruh di lemari, mungkin di lemari pakaian, sebagian taruh di ruang kerja kita, sebagian juga ditaruh di kantor, mungkin beberapa ditaruh di ruang bersantai. Dan itu hal tersebut tidak menyolok mata ya. Jadi kalau kita punya parfum 20 botol atau 30 botol itu
istri nggak langsung lihat, parfumnya udah 30 botol, mau beli parfum lagi, mau kayak gile lu. Tapi kalau kita bagi-bagi, mungkin nggak kelihatan menyolok bahwa kita punya banyak parfum. Yang kelima, bila perlu dan rasanya harus ya, istri nggak perlu tahu ya harga-harga parfum yang kita beli. Sesekali kalau kita beli parfum yang murah, mungkin perlu kita pamer harganya ya. Tapi kalau parfum yang mahal, sebisa mungkin kalau nggak nanya ya udahlah, nggak usah ngomong ya. Kalau ditanya ya ngeles dikit gitu ya. Jadi sebaiknya istri nggak tahu ya harga parfum yang kita beli. Trik yang keenam, berikan hadiah parfum ketika istri sedang berulang tahun. Pada ulang tahun, hari pernikahan, mungkin pada waktu istri melahirkan, beri kado parfum yang spesial ya. Hal itu untuk membiasakan bahwa membeli parfum itu adalah sesuatu hal yang umum ya, bukan sesuatu yang mahal lagi, bukan sesuatu yang eksklusif lagi, dan bukan hanya menuruti ego hobi dari suami ya, tapi semua terlibat ya pada event-event yang membahagiakan, diberikan hadiah parfum. Jadi ini adalah satu kebiasaan ya. Yang ketujuh, tak kalah pentingnya, sering minta pendapat istri. Parfum apa ya yang kamu suka? Kalau aku pakai parfum yang fresh, yang berat, tobacco, floral, fruity, spicy, atau yang bagaimana? Parfum apa? Kita kasih contoh. Oh, parfum ini kamu suka enggak? Oh, jadi yang parfum sejenis ini kamu suka ya? Oh ya, nanti istri pasti akan berkomunikasi, menceritakan parfum yang dia suka. Nah, pada waktu suatu ketika kita beli parfum terlalu banyak menurut istri, wah, kamu beli parfum lagi? Ya, ini kan aromanya yang kamu suka. Jadi, aku beli parfum ini supaya kamu juga suka kalau aku pakai parfum ini. Nah, ini akan sedikit mengurangi dosa ya, dan mempermudah kita menambah koleksi lagi. Trik yang ke-8 ini menurut saya penting dipunyai seorang laki-laki ya. Seorang laki-laki itu harus mempunyai uang laki-laki. Uang laki-laki. Kalau gaji, mungkin uang lembur, THR, bonus, semuanya itu adalah termasuk uang wanita ya. Karena istri kita pasti sudah tahu gaji kita, uang lembur kita, THR kita, bonus kita ya. Kita nggak bisa lari. Seorang laki-laki harus punya uang laki-laki yang tidak bisa dideteksi itu ya, dari mana dan berapa jumlahnya. Ini saya belajar pada waktu saya masih muda dulu. Saya bekerja sebagai seorang salesman mobil mewah. Saya berkenalan dengan seorang konglomerat. Dia ngomong bahwa wajib bagi seorang laki-laki itu mempunyai uang laki-laki, bukan untuk hal-hal yang negatif ya. Karena pada saat si konglomerat tadi mungkin nego dengan relasi bisnisnya dan harus entertain keluar uang banyak, ada kemungkinan si istri akan menghalangi. Untuk apa sih entertain keluar uang segitu banyak? Akhirnya mungkin tidak jadi entertain dan proyek miliatan bubar. Kalau dia punya uang laki-laki, dia nggak akan ngomong ke istri uang laki-laki dipakai untuk entertain. Akhirnya proyek miliatan tetap jalan. Nah, ini ngomong trik bisnis nih ya. Nah, begitupun dengan hobi ya, kita harus punya uang laki-laki. Uang laki-laki ini yang seringnya kita pakai untuk beli parfum, jadi tidak mengganggu uang utama utuh untuk rumah tangga. Dari mana datangnya uang laki-laki ini? Ya, mungkin kita diminta bantuan teman untuk menjualkan rumah, menjualkan mobil, dapat komisi, atau kalau kita mungkin ya fotografi, bantu-bantu foto, dapat uang. Itu namanya uang laki-laki yang tidak terlacak. Kalau 8 trik tadi masih belum mempan dan masih tetap diomeli, beli parfum lagi, maka harus dipakai trik yang ini. Kita ngomong ke istri kita, kamu milih aku suka cium-cium parfum di rumah atau suka cium-cium pelakor di luar? Move on bro. Kalau saya bebas ya, nyimpen-nyimpen parfum jadi satu banyak-banyak begini ya. Karena saya kan kerjaan gak resminya
review parfum. Jadi ya istri nggak bisa ngomong apa-apa ya. Kalau saya ini sebagian ya. Jadi satu ngumpul begini ya udah tahu ini aja mungkin ada sekitar 50 ya, belum ya di sini, belum ada di lemari, belum lagi yang ada di Probolinggo ya. Jadi mungkin jangan niru saya ya, parfumnya dijadiin satu, nanti kalau niru saya bisa dikemplang ya sama istrinya ya. Hati-hati dengan pemadam kebakarannya.